Baik, selamat malam untuk Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Dasar dan selamat malam juga untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul transformasi fungsi pembangkit momen. Nah, adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ebenezer Sinurat, yang kedua ada Grace Stefani Sinulinga, dan terakhir ada Yohana Agesti Ginting. Adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini adalah yaitu mengenai pengertian fungsi pembangkit momen, dan yang kedua teorema beserta contoh dari fungsi pembangkit momen tersebut. Nah, pada bagian materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya Ebenezer Sinurat. Kepada Ebenezer, waktu dan layar dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya, ini bagian Grace. Oke, baik. Mohon maaf. Ada kesalahan teknis sedikit. Jadi pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya Grace Sinulinga. Kepada rekan saya Grace Sinulinga, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen atau moment generating function merupakan fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen. Momen-momen yang dihasilkan ini bisa digunakan untuk mencari nilai harapan, nilai rataan, dan varian dari suatu peubah acak. Tidak hanya itu, fungsi pembangkit momen juga bisa digunakan untuk mencari distribusi dari suatu peubah acak. Nah, di sini fungsi pembangkit momen peubah acak X yang dinyatakan dengan MXT didefinisikan sebagai MXT sama dengan E dikali E pangkat TX, di mana bila X diskrit, sigma X dari ETX Fx-nya, dan bila X-nya kontinu, maka integral dari tak hingga menuju integral minus tak hingga E pangkat TX Fx dx. Lalu, dari definisi di atas, kita tahu bahwa MXT sama dengan E dikali E pangkat TX dari MXT sama dengan E dikali E pangkat TX. Jika kita uraikan persamaan ini dengan menggunakan perluasan deret Maclaurin, maka akan diperoleh MX dari T sama dengan E dikali E pangkat TX sama dengan E dikali 1 dijumlah dengan TX dijumlah dengan TX kuadrat per 2 faktorial ditambah TX pangkat 3 per 3 faktorial dan dijumlah dengan TX pangkat R dibagi dengan R faktorial. Lalu hasilnya E dikali 1 tambah TEX ditambah T pangkat 2 per 2 faktorial dikali E X kuadrat ditambah T pangkat 3 per 3 faktorial dikali E X pangkat 3 sampai dengan T pangkat R per R faktorial dikali E kali X pangkat R. Kemudian, jika kita melakukan diferensiasi atau turunan dari MXT yang telah diperluas dengan deret Maclaurin tersebut terhadap T, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Di mana turunan pertama dari MX terhadap T, hasilnya E dikali X ditambah 2T per 2 faktorial dikali E dikali X pangkat 2 dijumlah dengan 3T pangkat 2 per 3 faktorial E dikali X pangkat 3, nanti dijumlah dia sampai dengan R dikali T R kurang 1 per R faktorial dikali E X pangkat R. Lalu, turunan kedua dari MX terhadap T sama dengan E dikali
X kuadrat dijumlah dengan 6T dikali 3 faktorial E X pangkat 3 dijumlah sampai dengan R dikali R dikurang 1 dikali T pangkat R kurang 2 per R faktorial. Nanti dikali dengan E kali X pangkat R. Lalu turunan ketiga dari MX terhadap T, hasilnya E X pangkat 3 dijumlah sampai dengan R dikali R kurang 1 kali R kurang 2 dikali T pangkat R kurang 3 per R faktorial dikali dengan EXR. Nah, jika kita menetapkan nilai T-nya sebagai 0 pada hasil turunan tersebut, maka kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Turunan pertama dari MX terhadap T sama dengan E dikali X dijumlah dengan 2T per 2 faktorial kali E kali X pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, 3T pangkat 2 per 3 faktorial dikali E X pangkat 3, nanti dijumlah sampai dengan R dikali T R kurang 1 per R faktorial dikali E kali X pangkat R. Maka nanti hasil dari turunan MX, hasil turunan pertama dari MX terhadap 0 sama dengan E dikali X atau new aksen 1. Lalu turunan kedua dari MX terhadap T sama dengan E dikali X pangkat 2 ditambah 6T per 3 faktorial E dikali X pangkat 3 dijumlah sampai R dikali R kurang 1 kali T pangkat R kurang 2 per R faktorial dikali E dikali X pangkat R. Maka hasil dari turunan kedua MX terhadap T di mana T sama dengan 0, maka E sama dengan EE dikali X pangkat 2 sama dengan new aksen 2. Lalu turunan ketiga dari MX terhadap T sama dengan E dikali X pangkat 3 sampai dengan R dikali R kurang 1 kali R kurang 2 dikali T pangkat R kurang 3 per R faktorial dikali E X pangkat R. Maka hasil turunan ketiga dari MX terhadap T di mana T sama dengan 0, maka E kali X pangkat 3 sama dengan new aksen 3. Nah, demikian seterusnya. Jika MX terhadap T diturunkan terhadap T sebanyak R kali, dan kemudian menetapkan nilai T sama dengan 0, di mana T sama dengan 0, maka akan diperoleh MRX T sama dengan 0 sama dengan E dikali X pangkat R sama dengan new aksen R. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa momen ke R yang dinotasikan dengan unsur bisa diperoleh melalui fungsi pembangkit momen. Dengan kata lain, fungsi pembangkit momen merupakan sebuah fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen, sehingga tidak heran jika nama yang diberikan kepadanya adalah fungsi pembangkit momen. Seperti dinyatakan di awal pada makalah ini, fungsi pembangkit momen bisa digunakan untuk mencari nilai rataan atau nilai harapan dan varian dari suatu variabel acak. Nilai harapan peubah acak ini dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi MGF terhadap T dan menetapkan nilai T-nya itu adalah 0 pada hasil turunan tersebut. Dengan demikian, M aksen X, di mana T sama dengan 0, maka EX-nya itu new aksen 1. Selanjutnya, untuk mencari varian, kita perlu mencari momen kedua dari fungsi MGF terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan turunan sebanyak 2 kali terhadap MX terhadap T, dan kemudian menetapkan nilai T-nya itu 0, dan berikut adalah hasil yang akan diperoleh, di mana turunan kedua dari MX, di mana T sama dengan 0, EX kuadratnya itu new aksen 2. Demikian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Grace yang telah menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teorema beserta contoh fungsi pembangkit momen.
Pada bagian ini akan dibawakan oleh rekan saya, Ebenezer Sinurat. Kepada rekan saya, Eben, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, materi selanjutnya ada teorema beserta contoh fungsi pembangkit momen. Teorema 2.6.1, misalkan X dan Y dua pubah acak dengan MGF berturut-turut MXT dan MYT ada dalam kisaran terbuka 0, maka Fxz sama dengan Fyz. Untuk semua Z elemen bilangan real jika dan hanya jika MXT sama dengan MYT. Untuk semua T elemen min H, H. Untuk suatu H lebih besar dari 0. Contoh 2.6.1. Misal pubah acak X mempunyai MGF. Maka MT sama dengan 1/10 E pangkat T ditambah 2/10 E pangkat 2T ditambah 3/10 E pangkat 3T ditambah 4/10 E pangkat 4T. Untuk semua bilangan real T, jika kita memisahkan F mempunyai PDF dari X dan misal A, B, C, D sampai seterusnya merupakan titik-titik diskrit dalam ruang pubah acak X sehingga Fx lebih besar sama dengan 0. Maka MT sama dengan sigma X dari E Tx Fx. Oleh karena itu 1/10 E pangkat T ditambah 2/10 E pangkat 2T ditambah 3/10 E pangkat 3T ditambah 4/10 E pangkat 4T sama dengan FA E pangkat E pangkat AT ditambah FBE pangkat BT ditambah FCE pangkat CT ditambah FDE pangkat DT. Karena kesamaan ini merupakan suatu identitas, yaitu berlaku untuk semua bilangan real T. Maka kita peroleh A sama dengan 1, FA sama dengan 1/10, B sama dengan 2, FB sama dengan 2/10, C sama dengan 3, FC sama dengan 3/10, D sama dengan 4, dan FD sama dengan 4/10. Jadi, PDF dari X adalah F, sehingga Fx sama dengan X/10 I dikali X sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Teorema 2.6.2 mengatakan bahwa misal MGF dari pubah acak X ada, maka E sama dengan X di pangkat R sama dengan E X pangkat R sama dengan MR 0 dengan R sama dengan 1, 2, 3. Maka MT sama dengan 1 sama dengan sigma dengan R sama dengan 1 dan tak hingga dari E dikali E X pangkat R dikali T pangkat R per R faktorial. Bukti untuk kasus pubah acak X kontinu, kita mulai dengan membuktikan bagian pertama MGF dari X dapat kita tulis seperti berikut. MT sama dengan integral dari batas bawah min tak hingga batas atas tak hingga dari E pangkat TX Fx dx. Jika MGF tersebut ada, maka turun pertamanya adalah M aksen T sama dengan integral dengan batas bawah min tak hingga batas atas tak hingga X E pangkat TX Fx dx. Oleh karena itu, M aksen 0 sama dengan integral batas bawah min tak hingga batas atas tak hingga X dikali E pangkat 0x Fx dx. Sehingga integral batas bawah min tak hingga batas atas tak hingga X Fx dx sama dengan EX. Turun keduanya adalah M double aksen 0 sama dengan integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga X kuadrat dikali E pangkat 0x Fx dx. Sehingga integral batas bawah tak hingga min tak hingga batas atas tak hingga X kuadrat Fx dx sama dengan E dikali E pangkat 2.
Proses ini dapat dilanjutkan sampai ke R, di mana R sama dengan 1, 2, hingga seterusnya. Oleh karena itu, kita peroleh M pangkat RT sama dengan integral dengan batas bawah minta hingga batas atas tak hingga X pangkat R dikali E pangkat TX Fx dx. Dan M pangkat R0 sama dengan E dikali X pangkat R dengan R1, 2, hingga seterusnya. Untuk membuktikan bagian kedua, kita gunakan rumus perluasan deret di sekitar 0, yaitu MT sama dengan M0 ditambah M aksen 0 T per 1 integral ditambah M double aksen 0 T kuadrat per 1 integral ditambah hingga nanti sama dengan M0 ditambah sigma R sama dengan 1 tak hingga dari M pangkat R0 T pangkat R per R integral M R faktorial. Karena MGF pada saat T sama dengan 0 adalah 1, maka kita peroleh MT sama dengan 1 ditambah sigma R sama dengan 1 tak hingga dari M dikali X pangkat R dikali T pangkat R per R faktorial. Maka bentuknya adalah MX pangkat R sama dengan M pangkat R0. Disebut sebagai momen ke R di sekitar pusat dari pembacak X. Inilah alasan bahwa MT disebut fungsi pembangkit momen. Ada teorema 2.6.3. Misal X dan Y dua pembacak sehingga Y sama dengan AX ditambah B. MYT sama dengan E pangkat BT dikali MX kali AT. Bukti MYT sama dengan E dikali E pangkat TY sama dengan E dikali E pangkat T AX E pangkat T kali AX ditambah B sama dengan E dikali E pangkat T AX ditambah TB. Maka sama dengan E dikali E pangkat T AX dikali T E pangkat TB. Sama dengan E pangkat TB dikali E pangkat T AX. Sehingga hasilnya sama dengan E pangkat TB dikali MX AT. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ebenezer yang sudah menyampaikan materinya. Nah, tak terasa kita sudah sampai di akhir presentasi materi. Kami sudah menyediakan kesimpulan di sini dari pembahasan yang sudah kami sampaikan. Dalam matematika, fungsi pembangkit adalah sebuah cara menyatakan suku-suku dari barisan tak hingga sebagai koefisien-koefisien suatu deret pangkat formal. Terdapat berbagai tipe fungsi pembangkit. Beberapa diantaranya fungsi pembangkit biasa, fungsi pembangkit eksponensial, deret Lambert, deret Bell, dan deret Dirichlet. Definisi dan contoh mengenai tipe-tipe fungsi tersebut akan dijelaskan di bawah. Setiap barisan pada prinsipnya memiliki sebuah fungsi pembangkit untuk setiap tipe fungsi pembangkit, kecuali deret Lambert dan Dirichlet yang memerlukan indeks barisan dimulai dari 1 ketimbang 0. Namun tingkat kesulitan untuk menggunakan setiap tipe dapat berbeda secara signifikan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman audiens sekalian dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kami, Pak Edi Surya. Tak terasa kita sudah selesai. Kiranya apa yang kami sampaikan pada hari ini boleh bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terakhir, ada sebuah kalimat motivasi dari kelompok kami. Saya tidak bisa merubah arah angin, namun saya bisa menyesuaikan pelayaran saya untuk selalu menggapai tujuan saya, oleh Jimmy Dean. Nah, sekian presentasi kami. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.